Indonesia merupakan negara terbesar yang mengirimkan TKW ke negara-negara lain seperti Arab Saudi, Hong Kong, dan Malaysia. Banyak warga Indonesia yang menggantungkan nasibnya menjadi TKW agar bisa membahagiakan dan membuat keluarganya hidup lebih sejahtera. Seperti yang dilakukan oleh seorang wanita bernama Sumiarti Ningsih. Karena ekonomi keluarganya yang serba kekurangan, belum lagi Sumiarti Ningsih yang hanya mengenyam pendidikan sampai bangku sekolah dasar. Tentu tidak banyak pekerjaan yang bisa dilakukan Ningsih dengan hanya berbekal ijazah sekolah dasar, kecuali menjadi seorang pembantu rumah tangga. Wanita kelahiran 22 April 1991 ini telah memulai karir sebagai pembantu rumah tangga sejak usia 13 tahun. Ningsih telah malang melintang di beberapa daerah seperti Jakarta, Bandung, dan Bangka Belitung. Kisah pilu Ningsih bermula di kota Bangka Belitung. Di sana Ningsih bertemu dengan seorang lelaki yang ia cintai hingga Ningsih hamil. Namun ternyata lelaki yang ia cintai tersebut telah memiliki istri sehingga Ningsih pun hanya menikah sirih dengan lelaki tersebut. Tidak hanya itu, seminggu setelah melahirkan anak pertamanya, lelaki yang ia cintai pergi meninggalkan Ningsih dan tidak pernah kembali kepadanya. Terbelit biaya kebutuhan anak dan keluarganya, Ningsih pun kembali bekerja di Jakarta dan harus meninggalkan anaknya yang masih berusia 40 hari bersama ibunya. Di tahun 2009, Ningsih memutuskan untuk pergi ke Hong Kong menjadi TKW melalui sebuah perusahaan pengirim jasa buruh migran. Di sana Ningsih kembali menjadi pembantu rumah tangga dan ia bisa mengirimkan uang ke kampung halamannya setiap bulan untuk biaya kebutuhan anak, orang tua, dan adiknya. Tahun 2014 Ningsih berencana untuk pulang ke Indonesia. Ia telah memberi kabar kepada ibunya untuk pulang ke Indonesia dan tiket pun telah ia beli. Namun naas, nasib berkata lain. Ningsih tak kunjung pulang ke Indonesia. Namun ia ditemukan tak bernyawa di sebuah apartemen mewah di kawasan Wan Chai, Hong Kong. Yang lebih tragis, mayat Ningsih ditemukan di dalam sebuah koper 5 hari sejak kematiannya. Ningsih ternyata gelap mata. Di Hong Kong, ia menjajakan pekerjaan escort di sebuah bar di kawasan lampu merah Wan Chai. Wan Chai memang sangat terkenal dengan dunia malam. Banyak bar yang menyuguhkan kenikmatan sesaat bagi para wisatawan asing. Banyak buruh migran Asia yang bekerja sebagai escort di kawasan tersebut. Bayaran yang mahal dengan kerja yang instan tentu menjadi alasan terjerumus ke dunia hitam tersebut. Rurik Jating adalah lelaki asing yang telah menghabisi Sumiarti Ningsih. Rurik merupakan seorang warga negara Inggris yang bekerja di Bank Amerika Merrill Lynch, cabang Hong Kong. Ia merupakan lelaki pintar dan tercatat kelulusan dari universitas ternama yaitu Cambridge University tahun 2008. Dengan pekerjaannya sebagai bankir, Rurik mampu menyewa apartemen mewah di Wan Chai dengan biaya sewa mencapai 36 juta per bulannya. Diketahui bahwa gaji Rurik bekerja dari bank mencapai 6,8 miliar per tahunnya. Bahkan di halaman Facebooknya, Rurik selalu dikelilingi oleh para wanita-wanita cantik. Di malam kejadian, Rurik sengaja menyewa Sumiarti yang ia bayar 19 juta untuk menemaninya semalaman.
Namun Rurik justru melakukan penganiayaan dan pemerkosaan berkali-kali terhadap Sumiarti hingga membunuhnya. Setelah ia membunuh Sumiarti, ia memasukkan mayat tersebut ke dalam sebuah koper dan menyimpannya di balkon apartemen mewahnya. Tidak menyesal melakukan aksi pembunuhan, Rurik kembali menyewa seorang perempuan di sebuah bar. Wanita kedua yang ia sewa tersebut bernama Seneng Mujiasih, atau yang lebih dikenal dengan nama Jessie Lorena asal Indonesia. Setelah berada di apartemen Rurik, Seneng Mujiasih atau Jessie sempat curiga dengan kondisi di apartemen tersebut. Kemudian ia mengirimkan sebuah pesan ke temannya bahwa ia mencium bau yang sangat menyengat dari apartemen Rurik dan ia ingin segera keluar dari apartemen tersebut. Namun sayang, sebelum keluar dari apartemen Rurik, terlebih dahulu telah menyiksa Seneng Mujiasih dengan beberapa luka tusukan hingga menewaskan Seneng Mujiasih. Tidak merasa menyesal dengan aksinya, Rurik malah melakukan aksi selfie dan merekam para korbannya dengan iPhone miliknya. Dan kemudian ia menelpon polisi dan mengakui perbuatan yang dilakukannya. Polisi pun segera bergegas menangkap Rurik di apartemennya. Setelah dilakukan interogasi oleh pihak kepolisian, diketahui ia sangat depresi dengan pekerjaannya sebagai bankir, dan ia telah putus asa lantaran kisah cintanya kandas dengan seorang perempuan Filipina bernama Ariane Guarin. Atas perbuatan kejinya, Rurik dijerat hukuman seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Hong Kong. Sementara kedua mayat korban Seneng Mujiasih dan Sumiarti Ningsih dipulangkan ke Indonesia dan disambut isak tangis oleh keluarga korban. Kini sang tulang punggung keluarga itu telah pergi untuk selamanya. Selamat tinggal.